Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Edi Nuriani dengan NIM 24135. Saya dari kelas Jarkom I3B ingin mengerjakan tugas praktikum modul 7, yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Oke, untuk topologinya seperti ini, dan ini tabel pengalamatannya, tujuannya, untuk skenarionya, dan kebutuhan perangkatnya. Oke, kita masuk ke latihan pertama, yaitu membangun dan konfigurasi jaringan. Langkah satu itu sambungkan, kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Jadi kita cek di topologi. Sini kita butuhin satu buah PC, kita butuh satu buah switch, kita gunain yang 2960, dan dua buah router kita gunain yang 4331, dan satu buah server. Oke, sekarang kita kabelkan ini ke fase Ethernet 0 ke fase Ethernet slash 06. Ini fase Ethernet 05 ya, ke gigabit 0/1, yang ini slash 0 gigabit ke 0. Ini ke fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 0 ini. Lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload. Di sini kita ketikin ini SDM prefer IP6 default. Kita masuk ke S1 nya. Ya, ini sebaiknya disamakan dengan topologi. Ini PCA, ini S1, ini R1, yang ini SP tadi, yang ini eksternal. Oke, sekarang kita mau ketikin ini untuk mereload konfigurasi defaultnya. Kita masuk ke enable, kita masuk ke global konfigurasi, lalu kita ketikin ini, kita paste aja SDM prefer. Di sini. Oke, sekarang kita end, lalu kita reload. Iya saja. Oke, sekarang ini nge-reload, kita tunggu selesai dan kita masuk ke yang ini, konfigurasi alamat IP, address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatannya. Ini udah selesai, kita close saja. Kita masuk ke PCA, kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IPv4 nya yang ini 192.168.1.10. lalu ini subnet masnya default aja, ini invalid kayak typo 192.168.1.10. sekarang ini default aja subnet masnya. Untuk default gateway nya, karena di sini merujuk ke R1, maka kita ambil IP dari R1 ini default gateway, kita ganti. Untuk IPv6 nya kita ambil dari sini, IPv6 prefixnya di sini /64. Untuk default gateway nya ini. Oke, sekarang kita setting untuk yang ininya. Untuk servernya kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini udah ada IPv4 nya, kita copy aja, kita paste. Di sini untuk subnet masnya, karena di sini /27 itu dia 224. Untuk default gateway nya kita ambil di sini, kita copy,
Oke, sekarang untuk IPv6 nya kita copy juga, Ctrl C, kita paste, trafficnya kita pindah di sini /64, lalu default gateway nya yang ini. Apa ya? Oke, kita close. Sekarang kita konfigurasi router R1, ISP dan S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Ini kita copy sampai sini, kita copy, kita masuk ke R1 di bagian CLI ini, kita no aja, lalu kita masuk ke konfigurasi globalnya, konfigur terminal, lalu kita paste. Setelah itu kita exit dan kita copy running config, startup config, ini untuk menyimpan konfigurasinya. Oke, setelah masuk ke R1 kita masuk ke yang ISP, kita copy juga, kita copy, kita masuk ke ISP sini, sama yang tadi kita no aja, kita masuk ke mode privilege, kita masuk ke mode global konfigurasi, lalu kita paste di sini. Oke, setelah itu kita exit, kita simpan perubahannya, copy running config, startup config. Oke, setelah itu kita masuk ke yang S1, ini kita copy juga, Ctrl C, kita masuk ke S1 bagian CLI sini, kita enter. Sebentar, kita masuk ke mode konfigurasi globalnya, konfigur terminal, kita paste di sini. Oke, sama kita copy running config, startup config. Sebentar. Oke, setelah itu ini kita close dulu. Oke, sekarang langkah kelima, konfigurasi tabel IP host pada router R1. Ini kita masuk ke R1 lagi, kita masuk ke konfigurasi globalnya, lalu kita paste. Oke, kita copy running config dulu. Oke. Nah, sekarang masuk ke latihan 2, menggunakan ping untuk menguji jaringan. Di langkah pertama, uji konektivitas jaringan R1 menggunakan PCA. Kita masuk ke PCA sini, masuk ke command prompt. Sekarang ini kita minimize dulu. Nih, kita ping ke sini ke R1, Ctrl C, paste. Oke, berhasil. Sekarang kita ping untuk yang IPv6 nya, Ctrl C, paste. Oke, juga berhasil. Nah, sekarang kita ping yang ini semua. Ini kan dari PCA kita ping untuk tahu average round tripnya sama TTL lognya. Oke, kita ping paste. Sini untuk TTL nya 128 dan average nya yang ini 3 ns, yang lainnya sama.
second. Ctrl C. Master. Nino MS. Oh sorry, tapping dulu. Oke, gunakan perintah ping extended pada PCA. Kita gunakan yang ini, opsi minte. Kita ping, kita paste di sini, kita kasih -t. Oke. Nah, untuk mengilustrasikan hasil suatu is incredible, tujuan dapat dicapai, putuskan koneksi antar kabel antara router ISP dan eksternal atau shutdown, matikan interface gigabit 0/1. Oke, kita putuskan kabel aja. Nah, di sini destination host incredible. Oke, terus hubungan kembali ke interface-nya, dan setelah 30 detik harusnya berhasil lagi. Kita coba hubungan kembali setelah 30 detik. Oke, di sini berhasil lagi. Terus tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Kita tekan Ctrl C. Sudah.
Langkah-langkah di atas dapat digunakan untuk IPv6 untuk memperoleh pesan error CMP. Pertanyaan, pesan error CMP apa yang diterima? Nah, pesan errornya yang ini ya, destination host uncredible, kita copy di sini jawaban. Host enablekan interface keyboard ini menggunakan perintah no shutdown. Jadi udah ya sebelum perintah terus. Oke, harusnya sukses kembali. Di sini udah sukses. Sekarang langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Kita masuk ke R1. Jaringan. Kita uji, kita ping. Oke, sukses. 100%. Oke. Tapping eksternal nih, coba. Not running. Jadi ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter, terus gunakan IPv6 sebagai protokol meskipun masukkan ini nanti. Jadi kita copy aja ini, kita copy dulu, kita masukkan ping, terus di sini kita masukkan IPv6. Oke, sini kita paste di sini. Oke. Nah, repeat count-nya ini kita masukkan berapa? Ini enggak ada, kita enter. Nah, sukses. Terus Anda dapat menggunakan extending ping. Mulailah perintah ping ke ini dengan angka ulangnya sampai 5000. Kita coba lagi ping ke ini, kita ketikin IPv6 bukan ini, kita kosongin, sini kita paste. Untuk repeat count-nya kita tuliskan 5000. Oke, sekarang koneksi ulang terbagi 0 telah di titik eksklamasi telah digantikan dengan huruf U dan titik setelah 32. Harusnya sukses lagi, kan Ctrl SIM untuk memberikan. Oke, kita koneksikan ulang atau kita cabut aja kabelnya kayak tadi. Nah, di sini berubah jadi U gini ya. Sekarang kita kembalikan lagi, bakal sukses lagi. Jadi huruf U itu mengidentifikasikan bahwa suatu destination bersifat uncredible. Ini bisa menggunakan perintah yang ini juga. Kita masuk ke langkah ketiga, menggunakan trace dan traceroute. Ini kita berhentikan dulu, Ctrl Shift. Oke. Gunakan trace dan traceroute untuk uji jaringan. Jadi perintah untuk trace, perintah untuk trace melacak router pada PC perangkat jaringan. Untuk PC berbasis Windows, perintah trace menggunakan pesan ICMP untuk mentrace path ke tujuan final. Perintah traceroute menggunakan datagram user diagram protokol UDP untuk menentukan route tujuan akhir pada perangkat Cisco PC Unix 5. Gunakan perintah trace dari PCA ke eksternal. Kita coba yang ini, kita copy, kita masuk ke PCA, Oke, trace komplit. Hasil trace di atas mengindikasikan path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ESP eksternal patch ke route berjalan melewati 2 hop menuju destination akhir
eksternal. Di langkah kedua, jelaskan opsi tambahan perintah tracer perintah trace gunakan opsi -d. Ingat bahwa IP ini tidak diputuskan sebagai eksternal. Kita coba copy di sini, paste, kita gunakan -d, kali comment, nggak bisa. Gunakan perintah traceroute dari router R1 ke eksternal. Ini kita minimize, kita masuk ke R1 ke R1. Ketik ini, kita coba kita paste di sini. Oke, sukses. Terus langkah keempat, gunakan perintah traceroute dari S1 ke eksternal. Kita ketik ini, tapi dari dari S1 kita paste. Hasilnya kayak gini, berhasil. Oke, sekarang latihan troubleshoot terhadap topologi. Langkah pertama, copy dan paste konfigurasi ke dalam ISP. Kita copy yang ini, kita masuk ke ISP. Di sini kita masuk ke konfigurasi global dulu, kita enable konfigur terminal. Sekarang kita paste. Nah, setelah dipaste, kita simpan juga lagi. Oke. Nah, langkah kedua, dari jaringan R1 gunakan ping dan trace terus untuk mentroubleshoot membutuhkan masalah jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan trace dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil dari trace menunjukkan bahwa PCA mencapai default gateway-nya, tapi PCA tidak mempunyai konektivitas jaringan eksternal. Jadi satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping terhadap hop jaringan eksternal. Pertama, mengetahui jika jaringan PCA dapat mencapai G0/0 pada ISP. Oke, jadi PCA dapat mencakup ISP berdasarkan hasil ping yang sukses dari PCA ISP adalah dengan jaringan ini. Ping default gateway ke eksternal itu interface Gigabit Ethernet -1 ke router ISP. PCA tidak dapat mencapai. Kita coba ke traceroute. Di PCA ke kita coba kalau kita ping ke bisa, tapi PCA tidak punya konektivitas ke eksternal. Kita coba ping ke di sini credible.
kita coba ping ke S1 dulu. Gimana cara tahunya? Kita close saja, masuk ke ini, 92.168.1.2 tapi 192.168 ke 1.2. Terus kita ke R1, dua 168.1.1. Seminggu 64.100 1. Ke 209.165. Sini nggak bisa karena kita coba lagi konfigurasi pada ISP-nya di sini. Kita masuk konfigur terminal, terus kita sekarang kita coba lagi ke dudukan yang kredibel. Oke, sekarang masuk ke pertanyaannya aja. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Nah, jadi yang menjadi mencegah respon itu biasanya firewall masih nyala dan juga koneksi kabel yang putus. Dan tadi kenapa ya? Karena karena ini interface yang ini G0/1 ini salah, bagian ESP. Kita coba lagi aja, sekali aja kita masuk ke konfigur terminal, kita paste,
ini startup. Oke, sekarang kita coba lagi ke masih unreadable. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan. Oke, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Kita masuk ke masuk command prompt. Ini pesan errornya ini. Kita copy. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network dalam topologi dari Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh ping ini? Jadi yang ini sama destination unreadable. Terus berapa nilai IPv4 TTL yang di setel pada Windows, host Windows? Kalau host Windows itu tadi 128. Dan yang ditentukan perangkat Cisco itu 225. Berapa nilai IPv6 hop limit yang diatur pada Windows dan berapa nilai hop limit yang di set perangkat Cisco? Ini jawabannya sama. Untuk Windows ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.